'Cause we'll be on a tether. Unlike regular ads, rewarded ads are a part of the game. They're non-intrusive, valuable to players, and rewatchable, which increases. Oke, di sini gue akan bahas apa yang gue udah pelajarin selama kurang lebih 11 tahun ya di dunia pasar modal, dunia keuangan, dunia investasi ini. Apa aja hal-hal yang gue pelajarin dari para investor-investor legendaris yang ada di dunia. Jadi kemarin gue sempat bikin Instagram story, ya di sana kalian banyak yang request, bikinin dong gitu, apa yang lu pelajarin dari para investor-investor legendaris ya, panutan gue siapa aja, apa yang gue pelajarin dari mereka. Mungkin kalau gue sebutin satu-satu terlalu banyak ya, ada sekitar ratusan ya, yang gue pelajarin itu dari orang-orang tuh mungkin puluhan sampai ratusan. Tapi di sini gue akan bikin ya, simple aja, ke beberapa prinsip ya, yang menurut gue itu kalian bisa langsung aplikasiin. Dan bagaimana caranya prinsip-prinsip ini waktu itu gue aplikasi ke diri gue juga. Ini gue percaya banget bahwa investasi adalah sebuah skill ya. Kalau kalian mau jadi seorang investor, itu adalah skill yang bisa dipelajarin. Skill yang bisa dipelajarin itu artinya apa? Ketika kalian nonton video seperti ini, kalian nonton video-video gue tentang investasi, kalian nonton misalnya video-video tentang Warren Buffett ketika dia lagi di depan ya, itu lu nontonin semua yang ada di YouTube, lu baca semua buku yang pernah ditulis oleh orang tentang Warren Buffett, gue percaya lu akan menjadi investor yang lebih hebat. Jadi investasi itu adalah skill yang dari. Mungkin di sini masih banyak yang salah paham tentang gua itu dari awal mulai. Itu adalah entrepreneur ya, pengusaha atau investor. Jadi ini gua sebenarnya udah sering ceritain ya. Ketika gua awal ya, usaha yang gua bikin itu gua berdagang sebenarnya. Kenapa gue berdagang? Karena gue dari kecil tuh punya mimpi untuk menjadi seorang investor. Tapi investor tuh kan butuh modal ya. Jadi untuk mengumpulkan modal itu, gue itu berdagang. Jadi hasil dagangan gue itu sedikit yang gue putar kembali ke bisnis. Hampir semuanya itu gue jadikan modal untuk gue berinvestasi. Jadi apapun jenis usaha yang gue lakukan, dari minyak rambut, sedotan, gue pernah jadi wedding organizer, semua yang gue lakukan itu ya agen properti, itu semuanya tuh gue tabung. Ya. Gue gak peduli apapun tuh gue kerjakan, asalkan dapat duit, ini bisa gue tanam di pasar modal. Gue paham ya, gue tahu diri bahwa ketika gue kecil, gue itu mungkin bukan orang yang seperti Larry Ellison ya, yang bisa bikin Oracle atau misalnya Microsoft, seperti Bill Gates ya, atau misalnya yang bikin Walmart. Gue tuh bukan pengusaha yang bisa bikin bisnis-bisnis besar seperti itu. Gue pun juga nggak punya kemampuan teknis seperti kita bilang Mark Zuckerberg dalam bikin Meta ya, yang dulunya Facebook. Gue tidak punya skill teknis untuk bikin suatu produk yang dinikmati banyak orang dan mengubah dunia. Gue tahu akan hal itu, tapi gue pengen ya jadi owner dari perusahaan-perusahaan seperti itu, dari perusahaan-perusahaan yang hebat, perusahaan-perusahaan yang besar. Ketika gue masih kecil ya, gue 14 tahun, waktu itu gue baca-baca buku tokoh orang sukses dari macam-macam ya, dari yang bikin Mitsubishi, dari yang bikin Enzo Ferrari waktu itu bikin Ferrari, dari Bill Gates ya, Warren Buffett,
macam-macam tuh gue pelajarin. Tapi satu tokoh itu yang paling membekas di hati gue, yaitu Warren Buffett. Kenapa? Karena dia itu adalah investor. Jadi di bukunya itu waktu diceritain dia adalah investor. Ya. Dia beli perusahaan tekstil yang hampir bangkrut. Ya. Dia berinvest di perusahaan-perusahaan yang banyak. Dia bikin awalnya sebelum Berkshire Hathaway, beliau bikin Buffett Partnership. Ya. Dia kumpulin teman dan keluarganya, uangnya di pooling ya sekitar 115.000 waktu itu pada zamannya. Lalu dia berinvestasi di banyak perusahaan. Ya, dia beli 40% dari sebuah perusahaan kecil, dibenahin sama dia. Itu menurut gue jauh lebih keren. Dan gue pribadi tuh lebih tertarik condong ke arah sana dibanding jadi seorang pengusaha. Karena kalau lu tanya gue, apakah gue pengen urus 1.000 karyawan? Gue enggak sama sekali. Ya. Tapi gue pengen beli saham perusahaan yang punya 1.000 karyawan. Gue sama sekali nggak tertarik dengan punya karyawan banyak. Tapi kalau kalian tanya mana yang bagus, mana yang salah, nggak ada yang bagus, mana yang nggak ada yang salah. Ya. Ada yang ditakdirkan di dunia ini jadi pengusaha, ada yang jadi investor. Kalau gue selalu milih jadi investor. Ya. Sampai sekarang pun karyawan gue ini bisa dihitung, mungkin pakai jari ya lebih sedikit lah, tambah 15. Gue nggak pernah punya impian bahwa kebanggaan gue adalah 15.000 karyawan, 10.000 karyawan. Gue kalau bisa, ya, Buffett sekarang cuma 27 karyawan di holding Berkshire-nya. Kalau bisa, ya, sampai akhir hidup gue, ini cuma 15 ini, gitu. Jadi buat yang tanya, pengen kerja sama gue, jawabannya orang-orang udah gue pilih yang sekarang kerja sama gue. Gitu. Gue nggak akan nambah orang lagi dan gue nggak kepengenan untuk nambah. Gue itu terobsesi ngikutin Buffett tuh akhirnya dari buku komik awal itu, ya. Akhirnya gue cari buku-buku yang lain. Buku-buku apa aja nih yang bedah ibaratnya hidupnya beliau ini lebih dalam. Jadi semua itu gue beli. Semua buku yang pernah ditulis tentang Warren Buffett, dari Warren Buffett Way, Snowball, yang ditulis si Alice itu. Semua itu gue lahap. Ya, buku-buku tebal itu gue lahap di umur 14-15 tahun ya. Sampai 15 tahun tuh semuanya gue baca. Jadi kalau kalian buka di Google ya, Berkshire Hathaway itu ada shareholder letternya sampai 2024 yang terakhir, itu gue baca semua ya. Gue pelajarin cara pikir beliau tuh seperti ini. Gimana cara dilihat perusahaan itu bagus atau enggak. Kalau kalian tanya ya, ilmu investasi gue tuh kebanyakan dari mana? Ini kan campuran dari banyak orang ya. Kita bisa ngomong si Warren Buffett ya, kita bisa ngomong Bill Ackman, Howard Marks juga ada, Chris Horn juga ada. Ini banyak gabungan gitu, Bill Miller. Ini banyak sekali ya sebenarnya gabungannya, tapi mungkin 90% ilmu yang gue tahu itu dari satu sumber, yaitu Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger. Mimpi gue tuh punya orang yang sedikit ya, investment team yang sedikit seperti Warren Buffett, lalu gue bisa beli saham-saham perusahaan yang terbaik di dunia, contohnya seperti American Express, seperti Coca-Cola, seperti Moody's Corp. Seperti yang beliau lakukan. Jadi antara punya sebagian kecil dari perusahaan yang besar, atau kalau perusahaan yang kecil itu biasanya dia beli mayoritas dan belinya besar. Orang itu kan ada yang punya bakatnya masing-masing. Contohnya, misalnya orang punya bakat main film, dia jadi yang terbaik di main film. Ada yang juga pengusaha, dia jadi yang pengusaha yang terbaik. Gue kan punya partner juga, karena gue berinvestasi. Ya, gue berinvestasi di salah satu perusahaan yang private. Nah, partner gue ini itu punya sekitar hampir 5.000 karyawan gitu. Dia pun hektik dari pagi, gue lihat meeting di kantor ya kan. Dari kantor pagi sampai malam. Gue partner karena gue berinvestasi di sana. Cuman apakah gue mau running 5.000 karyawan seperti dia? Jawabannya enggak gitu. Mungkin gue nggak punya kapasitasnya dan gue nggak suka juga untuk seperti itu. Atau gue punya partner juga yang punya cabang gitu. Kalau ruko-ruko kalian lihat di situ warnanya biru itu ada 2.000 gitu. Nah itu kan karyawannya juga ribuan tuh. Apakah gue pengen jadi pengusaha yang bisa running seperti itu? Jawabannya tidak. Tapi gue pengen bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Yang pertumbuhannya bagus, labanya meningkat, dan manajemennya oke. Gue pengen bisa ya, cita-cita gue dari kecil nih, kayak Warren Buffett. Dia kan beli Coca-Cola, tapi dividennya dari Coca-Cola aja lebih besar dibanding gaji direksinya di Coca-Cola. Nah itu impian gue. Gitu. Makanya kalau kalian lihat beberapa hari ke belakang itu sempat ada ya di media juga, gue tuh salah satu sekuritas gue itu hold 11 juta lembar gitu saham BCA. Yang dimana misalnya kalau kalian lihat yang level-level yang di bawah, itu dividen gue dalam setahun. Ya, cuma dari posisi itu aja, itu lebih besar gitu dibanding direksi-direksi beberapa bank yang lebih kecil-kecil. Tapi apakah gue bekerja di sana, apakah gue datang ketika meetingnya di sana, jawabannya tidak. Ya. Gue jadi pemilik dari perusahaannya sebagian kecilnya 0,01 sekian. Ya. Kalau ditambah posisi yang lain sekitar 0,02. Tapi perusahaan besar sekali, perusahaan 1.000 triliun. Gitu. Apakah gue lebih pintar dari direksinya? Belum tentu. Mungkin gue lebih bego gitu dari direksinya. Mereka lebih jago running perusahaan dari gue. Ya udah gue jadi passive shareholder aja. Gitu. Tapi gue mendapatkan dividen dan keuntungan dari perusahaannya luar biasa. Yang sampai ini dari sekarang nih, dari lu nonton ini sampai gue mati, gue gak perlu kerja sehari di hidup gue lagi. Tapi apakah ini datang tiba-tiba dalam waktu semalam? Jawabannya tidak. Gue sudah 11 tahun ya menggeluti di bidang pasar modal ini.
gue jatuh cinta di dunia investasi itu di usia yang sangat muda, dan itu adalah alasan kenapa gue bikin kanal YouTube ini yang kalian lihat. Karena di sini gue pengen sharing ke kalian apa yang gue pelajari supaya kalian bisa belajar lebih cepat ya. Dan gue berharap waktu itu ada orang seperti gue yang rela luangin waktunya untuk ngomong seperti ini ya. Jadi kalau mungkin ini Timothy yang 14-15 tahun, mungkin dia senang banget nonton video ini. Karena ini gue kompres gitu dari sekitar 1.000 ya prinsip-prinsip yang gue lihat. Oke, jadi cuma 7 aja nih. Apa yang paling bermanfaat dan apa yang paling efisien, apa yang paling simple untuk bisa langsung diaplikasikan. Nah, konsep pertama yang paling membuka mata gue waktu gue 14-15 tahun ya. Gue waktu itu waktu awal banget mulai ya di pasar modal. Gue tuh lihat contohnya ya, saham itu sebagai grafik dan angka. Maksudnya apa? Gue coba lihat, oke kira-kira dulu harganya itu secara historis bikin seperti apa, volumenya berapa. Halo, Nevin, halo, Nevin, oke. Gubrak, bentar. Ya ampun, bentar, Vin. Kameranya gubrak. Oke, kita mulai. Bentar ya. Hmm. Kak Cika udah pelajari yang Nevin kasih. Terus, yang perlu Kak Cika tanyain tuh adalah, ya Nevin yang nggak ngerti yang mana, karena biar Kak Cika bisa jelasin. Kalian itu prinsip utamanya sebenarnya nih, hmm, coba ya nanti Kak Cika kasih praktek deh gini, kayak gini. Bentar ya, tunggu. Biar Nevin nanti ingat ininya, codingnya. Sabar ya sayangku. Dah, itu biar loading dulu. Nah, eh kalau ini kan misalnya nanti ujian nih. Kalau hafalan mah Nevin bisa kan maksudnya. ya Pasti nanti soalnya dikasih misalnya coba buat satu contoh compositional thinking gitu. harusnya bisa. Misalnya Nevin kalau pabrik nih, pabrik mobil gitu, misalnya dia bikin apa dulu gitu, misal gitu. Atau misalnya kalau rumus ABC ngitungnya gimana, dikali dulu, dibagi dulu gitu kan. Intinya gitulah. Terus kayak misal, atau gini deh, decomposition. Kalau bikin kopi, misalnya espresso, gimana dulu? Oke, dibagi-bagi dulu nih, grinding dulu, roasting dulu, misalnya terus di grind gitu-gitu ya. Nah, itu kan pasti gitu. Decomposition tuh kita tahu satuan pekerjaannya apa gitu. Jadi kayak misalnya, hah, emang kalau bikin basreng jadi langsung jadi basreng gitu dari apa sih metik atau gitu kan? Kayak gitu kan pindah. Pattern recognition pattern lah maksudnya. Ya udah misalnya nih si kasus ini patternnya gimana gitu. Kayak misalnya kalau bikin mobil apa dulu yang dibuat sih? Ya gitu kan. Atau bisa apa aja, cuma ada patternnya. Pasti patternnya beda misalnya antara bikin kue sama masak masak rendang gitu kan ya. Tapi masak itu ada pola gitu. Kayak misalnya polanya oke nyiapin bahan secara umum gitu. Pokoknya pattern-patternnya. Jadi intinya tuh sebenarnya dari semua ini gimana cara kita mengenali masalahnya gitu loh, Vin. Karena apa? Kalau kita udah tahu ya polanya, ingat nggak? Kak Cika pernah ceritakan. Nanti itu si berempat ini, nanti Nevin ingetin ya. Kalau jadi ya berempat ini itu akan jadi eh, prinsip-prinsip programming, Vin. Apa? Yang Kak Cika pernah jelasin. Satu sequence. Jadi pasti ada urutan gitu. Nah, Nevin kalau baca di PPT ini ada di yang akhir, Vin. Bedanya nanti decomposition sama algorithm tuh apa? Kalau composition itu Nevin tahu prosesnya kayak oh kalau bikin bakso tuh ada ngegiling dagingnya, ada ngebuletinnya gitu ya. Cuman nggak yakin urutannya. Nah, kalau algorithm itu udah tahu, udah ada order urutan sequence-nya udah ada gitu. Jadi dia lebih detail, lebih
lebih apa ya, lebih spesifik. Jadi kan kalau di programming ada sequence tuh urutan gitu. Nah, kalau kita mau solving problem nggak tahu sequence gimana ya gitu. Jadi ini dari 4 ini tuh nantinya jadi prinsip programming gitu, Vin. Nah, yang kedua tuh apa coba? Looping kan, kayak misalnya kalau misalnya kita masak bakso, emang sekali jadi gitu. Kan ngebulutinnya misalnya baksonya ada 100 harus 100 kali misalnya. Kalau bikin mobil misalnya setiap mobil harus bikin ban, harus ada masang ban 4 kali gitu ya. Ada looping. Pasti kan nanti jadi gitu. Kayak misalnya masak mie prosesnya gini, kalau mie-nya 4 berarti loopingnya 4 kali. Dah. Terus ketiga, conditional. Sebenarnya cuma itu aja. Jadi nanti tuh kenapa jadi ada computational thinking, itu karena nanti itu akan kita terjemahkan ke bahasa programming, which is bahasa mesin gitu. Dimana kita akan nyuruh-nyuruh si mesin ini untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Udah kan? Nomor satu kan aku nggak ngerti deh. Yang mana? Nomor satu udah ngerti nomor itu. Oke. Nah, sekarang Itu. Oke, ini Kak tambahin functions ya. Function itu modul ya. Nanti di PPT Nevin tuh ada yang namanya library. Nah, library itu ini, Vin. Library in Python. Jadi nanti kalau Nevin ditanya di soal library Python apa yang suka dipakai? Biasanya kan math, random. Terus misalnya adalah library buat misalnya buat ngeplot gambar untuk misalnya data science gitu-gitu. Nah, itu prinsip umumnya gini. Dah, Nevin berarti kan udah ngerti ya? Nah, yang Kak Cika pengen jelasin juga tuh, udah jelas kan berarti decomposition udah, pattern oke lah. Algoritma tuh kayak decomposition, cuman dia ada urutan. Nah, yang susah tuh ini, Vin. Jadi nggak usah abstraction itu kayak gini ya, misalnya apa ya? Kita ambil intinya aja. Gini contoh, kalau Kak Cika boleh contohin nih di object oriented programming biasanya kayak gini. Misalnya ya, kalau cewek sama cowok lihat mobil, itu pasti judgment-nya beda. Nah, itu abstraction tuh, Vin. Jadi mobil nih, kalau kalau cewek kan pasti ngeliat, ih lucu warnanya gitu, atau bentuknya biasanya. Ih lucu kecil ya, warnanya lucu pink gitu kalau cewek. Kalau cowok, hah ini apa nih mesinnya gitu kan? Akselerasinya berapa nih? Terus transmisinya kayak gimana? Apa merek apa tahun berapa gitu. Barangnya kan sama, mobil juga gitu. Cuman abstractionnya beda. Nah, kenapa ada orang yang jago problem solving, kenapa enggak gitu? Karena ada orang yang jago abstraksi sama enggak jago abstraksi gitu loh, Vin. Jadi permasalahannya tuh kalau sih kita lihat suatu masalah, ada orang yang langsung tahu gitu. Oh, ya udah diginiin aja gitu. Itu karena dia computational thinking-nya bagus. Nah, semuanya tuh sebenarnya asalnya dari logik aja gitu. Kalau orang yang logiknya bagus, problem solving-nya pasti bagus. Kenapa? Karena dia runut gitu. Jadi dia kayak kalau gini-gini, kalau gini-gini, berarti kalau gini gitu dong. Nah, orangnya tuh punya struktur berpikir. Udah, Vin, jadi prinsipnya itu. Oke, nah terus, bentar ya. Berarti kan Kak Cika tuh ngerangkum dulu ya. Nanti Nevin kalau ada pertanyaan ya sama Kak Cika dirangkum dulu. Ini ya, ini yang tadi yang Kak Cika bilang kan, pattern, abstraksi ini bagus sih, slide-nya udah jelas. Algoritma tuh udah urutan. Jadi ini kalau di ABCD, Nevin harus udah merem gitu ya. Ini esai. Esai ya, pidato aja gitu. Nih, polanya tuh dilihat dari apa? Ada polanya gitu. Sebenarnya kalau ada lomba Vin, kalau nanti kapan-kapan ikut deh. Kalau compositional thinking tuh suka ada pola gini, Vin, kayak misalnya Nevin pernah ikutan tes IQ nggak? Kayak misalnya pola nih, kalau ada bentuk segi 4, segi 5, segi apa, terus nanti next-nya apa gitu. Gitu. Rumus matematika juga pola kan, misalnya kayak rumus polinomial gitu, x kuadrat tambah apa, xy gitu ya. Itu kan juga pola gitu. Jadi sebenarnya si pattern ini itu tuh dari pola misalnya apa ya? Misalnya gini, menghitung luas kayak deret gitu loh, Vin, kayak misalnya segitiga Pascal, terus deret Fibonacci. Nah, itu tuh pattern tuh. Jadi biasanya kita udah lihat, ih, kok angkanya gini ya gitu. Wah, ini dikuadratin nih pasti gitu.
Atau ini kok grafiknya bentuknya gini? Oh, ini pasti ini persamaan kuadrat. Itu Vin namanya pattern tuh gitu. Itu rumus biasanya bentuknya. Nanti coba ya kita lihat. Kayak misalnya apa nih? Nah, Vin tahu nggak contoh apa misalnya sehari-hari? Kalau Kak Cika sih misalnya bikin kopi deh kayaknya. Decomposition tuh berarti harus yang tadi Kak Cika bilang ya. Oh, berarti kita harus nge-roast dulu biji kopi, kita grinding, udah di grind, udah gitu kita masukin mesin, udah kita masukin mesin espresso, keluar kopinya, terus kita panasin susu, misalnya bikin latte gitu ya. Nah, itu kan tapi itu udah jadi algoritma tuh sebenarnya karena Kak Cika ngomongnya runut gitu. Nah, polanya apa? Patternnya. Nah, patternnya berarti kan kalau bikin kopi, mau bean-nya apapun, prosesnya sama gitu. Nggak ada kan misalnya kalau Arabica nggak usah di green, masa mau dikunyah gitu pakai biji-bijinya gitu kan. Nah itu tuh pola. Sebenarnya kalau di breakdown lebih detail lagi, Vin, bikin kopi itu ada patternnya, ya patternnya tuh apa? Misalnya kayak, oh ini tuh harus 20 detik nih keluar ininya, keluar cairan dari mesin kopinya. Terus berarti harus 18 gram gitu. Terus grindingnya tuh harus sehalus garam misalnya. Terus misalnya susunya harus sekian derajat. Ah gitulah. Itu tuh patternnya gitu ya. Nah, itu contohnya bisa itu. Nevin cari deh misalnya di kasus Nevin apa ya misalnya gitu. Terus udah tuh dapat semua. Ya kan satu apa tadi? Decomposition. Langkahnya apa aja? Dua pattern. Pattern tuh ya udah urutannya gimana. Ketiga abstraction gitu ya. Nah, abstraction tuh kayak misalnya kalau saya contohnya kopi, kalau Kak Cika sih misalnya nggak usah ribet misalnya, gue pakai merek apa ya ke mesin kopinya, terus Arabica atau Robusta nggak ya? Terus ini mesinnya kuat berapa cup sehari? Nggak usah mikirin itu dulu. Sekali anggap aja proses umumnya gimana gitu. Karena nanti kalau jadi terlalu banyak misalnya, eh kalau latte gini ya. Sekarang kalau kalau americano gimana? Kalau americano suhunya sama jadi lama gitu, jadi banyak. Jadi disimpelin dulu, terus kita selesaiin satu sequence gitu. Udah deh. Nah, udah ya. Ini rangkuman slide yang pertama. Terus ini gampang sih, Vin. Nih ya. Oke. Ini ya sekarang Python ya. Kalau berdasarkan soalnya itu, Ya, gimana Vin? Soalnya nggak ada contoh nggak? soalnya kan udah kasih kan kisi-kisinya. Iya, tunggu Vin. Ini ya. Ini kan soalnya. Hold on. Ini. Ya. Kak Cika udah kebayang sih. Ya, ini kan yang ini yang pertama ya. Oke. Oke. Nah, udah. Kalau cuman itu sih, Kak Cika contohin aja langsung. Tunggu. Sekarang gini. Print sama input kan, Vin? Nevin. Ujian Python. Biar inget. Ya, Kak Cika bikinin. Misalnya print. Kalau ngeprint kan cuman print. Hello. Hello guys. Misalnya gitu ya. Oke. Arvin biasa suka lama. Kalau pertama kali nge-compile. Nah gitu ya. Kalau ngeprint kan cuman ngeprint gini aja kan, Vin. Maksudnya Ya. kita mengeluarkan tampilan. Oke. Sekarang kalau misalnya input gimana? Input itu berarti usernya masih memasukkan sesuatu kan. Misalnya input gitu ya. Tapi kan harus ada variabelnya gitu. Kayak misalnya nama gitu ya. Nama. Sama dengan input gitu. Nah, inputnya kita bilang. Nama kamu gitu. Oke. Udah. Nanti kalau misalnya kayak gini, kita bisa kalau kita udah tahu namanya siapa, kita bisa print ulang, Vin. Jadi kayak gini. Print. Hello. Nama. Apa kabar? Gitu misalnya. Saya Nevin. Kalau Nevin apa kabar gitu kan ya. Nah, Nevin tapi yang mesti diperhatiin sekarang apa bedanya? Nanti kalau ditanya nih, bedanya print sama input apa? Print itu mencetak, input itu ngambil input dari user gitu. Jadi
Si nama itu adalah variabel yang ngambil input dari user. Kalau ngeprint mah cuman ngeprint aja gitu. Kita bisa ngeprint apa aja. Nah, terus ini di Python tuh enak gitu ya, kayak kita mau nyelipin variabel di dalam kata-kata gitu. Hello Nevin, apa kabar gitu tinggal pakai koma aja, Vin. Itu gampang. Oke ya, clear ya yang ini ya. Jadi Gimana, Bang? jadi print itu Printnya gimana? Print? print itu kayak cuman Nyetok. cuman nyetak itu Iya, cuman buat menampilkan hasil. iya. Cuma Kalau buat input itu memberi, menerima masukan dari user. jadi kayak dikasih kayak ada box itu sih kita yang isi gitu. Iya, betul. Pinter. Oke ya. Terus Sekarang, hmm, yang apa? nomor 2 itu kan Mana? Nih. serta memperbaiki kode agar dapat menerima input. Nah, nah, iya. eh kalau misalnya ini, si print ini kan nggak ada inputnya. Nah, kalau mau ditambahin input tinggal gini aja, Vin. Nah, sekarang Kak Cika tanya ya, kalau misalnya Kak Cika bikin gini, input gitu. Terus, atau gini ya, Kak Cika bikin X sama dengan input gitu ya. Terus Kak Cika print X gitu. Kira-kira tampilannya kayak gimana, Vin? Kalau Kak Cika run, dia tuh kayak bengong gitu, Vin. Karena apa? Karena di input ini kita nggak bilang promnya apa gitu. Tapi kalau kita masukin lala gitu ya, nah dia ngeprint yang sama gitu. Jadi input itu bisa kita kosongin. Tapi kalau nggak dikosongin tuh, orang jadi nggak tahu mau input apa. Nah itu yang Nevin harus perhatiin. Terus misalnya gini, misalnya Kak boleh nggak input aja gini? Terus, nah kalau input aja gini, dia mau nggak? Mau. Misalnya hello gitu. Terus ya udah dia ngeprint otomatis gitu. Input ini langsung dia print lagi, nggak usah pakai print. Tapi kan maksudnya what's the point gitu? Kita punya input terus mau diapain? Biasanya kan kita punya input misalnya kayak kakak boleh nggak kita punya nama sama nomor kakak? Kan kita catat pasti Vin. Nggak mungkin kan misalnya ya udah gitu nggak gue apa-apain gitu kan. Ini juga kayak gitu kalau input kosong udah gitu nggak dikasih variabel tuh kayak nanya tapi nggak didengerin gitu. Makanya mesti di sini kita kasih nama misalnya variabel misalnya input user gitu ya. Nah, nanti kita print misalnya pakai gini the user input oke, sampai sini clear gak? Mungkin ada tanya lagi, boleh. Tanya lagi. Itu nomor 2. Nah, ini bisa bersambung nih ceritanya. eh Jadi kayak memperbaiki kode agar dapat menerima input, palingan kayak wah dikasih kode yang salah sih kita suruh cari ya, salahnya di mana. iya. Kak Cika boleh kasih contoh yang salah nggak? Contoh. Kalau saya gini, Kak Cika bikin ya, umur. Ini biar nanti abis ini Kak Cika jelasin tipe data biar Nevin inget ya. Misalnya ini input. eh umur kamu gitu ya. Terus kita print kan, misalnya umur kamu, kita koma umur gitu kan ya. Ini bisa jalan nggak? Bisa. Misalnya 19 gitu ya. Umur kamu 19. Tapi akan ada permasalahan. Katakan misalnya Kak Cika punya if ya. Atau misalnya ini kan umur ya, umur kamu misalnya umur ayah gitu. Itu misalnya umur begini. Umur kamu adalah umur ayah itu ditambah 30 misalnya gitu ya. Terus kita print umur ini. Umur kamu itu umur kamu. Itu kan
Oh, Sedangkan umur ayah gimana? Salah nggak ini, Vin? Kira-kira jalan nggak codingnya? Misalnya ya nomor Vin, misalnya anaknya umur 19 gitu ya. Ngamuk kan dia? Ayo. Vin gimana benerinnya kalau kayak gini? Kalau kita lihat kan, dia ngamuknya kan gini kan, Vin? Type error. You can only concatenate string, not into str gitu. Ini salahnya di sini gitu, karena dia bilang gini ya. Sekarang Kak Cika jelasin dulu. Jadi tipe nanti di soal tuh kan ada kan di kisi-kisi Vin ada tipe data. Tipe data itu Kak Cika kasih tahu yang paling umum aja ya. Gak tahu mudah-mudahan di ujian gak keluar yang aneh-aneh. Tapi yang pertama, tipe data itu yang pertama adalah string. String itu adalah apapun yang berbentuk huruf apapun dalam kutip lah, misalnya A gitu ya. Atau misalnya saya gitu. Itu string tuh. Atau misalnya Kak Cika bilang 1, 2, 3 itu string. Jadi dari oh tadi bisa. tuh kita pakai string, Vin. Nah, Oh, 2, 3 sering. string karena dikutipin. Kalau misalnya kita bilang 1, 2, 3, nah itu jadi angka tuh. Kalau Kak Cika bilangnya 1, 2, 3, 0, nah itu jadi pecahan gitu. Jadi si Python tuh nggak explicitly ngomong tipe datanya apa, tapi dia nanti ngeliat, oh kalau pakai kutip berarti lu berarti string kan gitu. Kalau nggak pakai berarti bilangan kan, kalau pakai koma berarti pecahan. Sekarang Kak Cika jelasin dulu. Oke, tipe datanya string. Nah, di Python tuh ada lagi tipe data ini nih, Vin. Bilangan bulat itu namanya integer. Biasanya disebutnya int gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ada pecahan, misalnya 123,123 atau apa, dia akan jadi float gitu, tipe datanya. Kita 3 dulu aja ya, 3 ini data ya. Nah, di sini kan dia ngamuk. Kok bisa sih katanya? Ini kan semua string, ini string, ini string. Sedangkan ini umur ini kan bukan string. Kenapa? Ini kan integer. Kenapa jadi integer? Karena di sini ada penjumlahan, Vin. Gitu. Kalau jadi dia ngamuk. Nih ya, Kak Cika contohin dulu. Misalnya gini. Ini kalau misalnya nggak Kak Cika print, dia masih ngamuk gak? Misalnya Kak Cika bilang, umur kita 19 ya. Nah, terus dia ngamuk lagi kan? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak mau menjumlahkan string sama beda tipe gitu. Kayak kita, kalau anjing, 2 anjing tambah 3 kambing berapa? Nggak bisa. Gimana? Mau di merger gitu. Jadi dia kayak gitu, nggak mau. Berarti apa? Nah, di sini tuh bisa kita, nah ini tuh namanya casting, Vin. Jadi kita bisa gini. Di Python tuh casting tinggal gini aja. Casting tuh gini nulisnya kayak, kalau Nevin misalnya nonton film, castnya siapa gitu ya. Nah, cast itu kan pemain filmnya. Misalnya dia jadi penjahat gitu ya. Nah, kita juga bisa kalau di coding tuh kita cast. Dia berubah tipe gitu. Jadi input ini defaultnya tuh string, Vin. Tapi kita bilang, oke, gue tahu input itu string, coba rubah jadi integer. Nah, berarti kan sekarang umur si umur kita kan jadinya integer kan? Integer ditambah 40, tambah 30 bisa dong. Oke? Nah, tapi ini harus pasti jalanin, bisa nih harusnya 19. Gitu ya. Nggak error kan? Kita bisa print di sini ya. Misalnya Kak Cika nge-print di sini ya. Print umur ayah gitu ya. Kalau di print misalnya kita umur 19, umur ayah berarti 49. Berarti bisa kan? Tapi pada saat kita gini, dia error lagi nggak, Vin? 19 nih. Nah, sekarang dia nggak ngamuk. Oh, nggak ngamuk loh, bisa lah. Iya, bisa berarti dia udah umur ayah itu adalah 40. Berarti dia udah mau nih. Harusnya dia ngamuk ya, kan ini integer ya. Tapi enggak tuh nggak ngamuk. Berarti dia tuh gara-garanya ya tadi penjumlahan ini. Tapi berarti ini udah jalan. Gitu, Vin. Jadi kalau misalnya Nevin lihat di soalnya, kalau misalnya inputnya itu nggak dikasih integer terus tiba-tiba ada penjumlahan, itu harus dibenerin tuh karena tipe datanya salah berarti. Contoh gitu. Gimana Kak? Gimana? Jadi Nevin tuh harus selalu ingat kalau kita pakai input
itu dia tipe datanya akan selalu string. Nah, Oh, kalau kalau tiba-tiba pakai di situ pakai apa? ada operasi matematik, itu pasti permasalahan gitu. Gimana Kak? Jadi kalau 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 input kalau kita pakai pakai string. defaultnya input itu tipe datanya string. Kalau kita mau dia dihitung, harus di casting ke integer dulu. Tapi kalau misalnya nggak usah, Vin. Misalnya, ya udah deh gitu. Misalnya ini Kak Cika ganti ya codingnya. Ini Kak Cika bikin, misalnya oke. Kita Kak Cika ganti. Tunggu bentar. Misalnya gini. Kita bikin baru ya. Misalnya Kak Cika mau bikin umur kamu itu integer. Input. Oh, nggak usah pakai integer. Nggak usah pakai I juga ya. Misalnya, input umur kamu gitu kan. Terus umur ayah sama dengan input ya. Umur ayah. Dah. Terus kita tinggal print kan. Print umur kamu, koma, umur kamu. Umur ayah, koma, umur ayah gitu kan. Kalau gini mah nggak masalah gitu. Misalnya kita umurnya 15 gitu, ayah umurnya 30 gitu ya. 25, 40 dong. Tuh, ini nggak masalah, Vin. Karena nggak ada apa-apa, jadi dia ngomongin string aja dua-duanya gitu. Tapi kalau String ada itu nggak perlu ditulis ya? string, nggak perlu. Jadi di Python tuh nggak perlu ngomongin, dia nebak sendiri tipe datanya, kecuali dia harus dieksplisitkan kalau misalnya kita mau bilang, gue nggak mau string, gue maunya integer gitu. Nah itu kita harus explicitly bilang integer. Tapi kalau di awal tuh kita nggak pernah secara eksplisit bilang string atau apa, langsung dipakai aja gitu. Coba ya, ntar Kak Cika lihat soal dulu. Ya, kan di soal Nevin kan, nih, menganalisis kode yang salah terkait tipe data string dan integer lalu memperbaikinya. Tuh kan, kalau dua, tadi kan yang Kak Cika bilang kan, kalau yang satu string, yang satu integer gimana? Marah kan dia gitu, karena nggak bisa gitu. Contoh, misalnya si anak ini kita bikin integer. Terus, Tapi nggak ada angkanya itu. iya, kita bilang, jadi ini si anak itu jadinya umur kamu, si variabel umur kamu itu integer. Terus kita mau bikin total nih, umur kamu tambah, nah gini, ini kira-kira berantem nggak? Pasti berantem nih karena beda tipe. Nih ya, kita gini. Umur kamu berapa? 10. Umur ayah 40 misalnya. Ngamuk kan dia? Dia bilang gini, unsupported operand types for integer sama string. Nah ini tuh contoh, nggak cocok nih tipe datanya gimana gitu. Nggak boleh. Nggak boleh integer kambing ditambah sapi itu nggak bisa. Nggak beda. Nah beda. Kalau mau ini si ayah, itu kita bisa casting di sini juga, Vin. Kayak tadi contoh. Nah, kalau si umur ayahnya udah di casting, nah ini udah bisa nih. Umur ayah misalnya 40 tetap ya. Tuh. Jadi nggak error. Jadi Nevin harus selalu lihat gitu. Ini nanti soalnya bakal macem-macem, tapi Nevin mesti cek antara dua ini itu tipe datanya sama atau enggak. Oke? Ntar, Kak Cika dicontoh lagi. Tenang, ada contoh lagi satu. Ini coba contoh yang tunggu. Yang gedein lagi. Sekarang Kak Cika punya ya, misalnya A sama dengan 1, Nevin. B sama dengan 2. Oke. Kalau Kak Cika bilang C, print A tambah B, hasilnya apa, Vin? Sebentar Kak. Kak, Ya, gimana? kalau misalnya yang di atas itu Mm-mm.
Itu Gimana? dua-duanya umur kamu dan umur ayah itu dua-duanya pakai int. Itu Nah, bakal bisa nggak? bisa. Jadi dia boleh juga gini. Tapi itu nggak ada angka. Hah? Itu nggak ada angka. Kan kita nanti inputnya angka, Benar. ya kan? Tapi Kecuali kok kalau misalnya Nevin di sini, misalnya umur, kan dia udah jelas tuh inputnya integer. Nevin masukin anaknya umur segini, terus ayahnya 40 gitu. Ngamuk lah dia. Tuh, gimana kata dia? tapi kok kalau stringnya kalau string itu kalau misalnya intnya nggak ditulis, berarti otomatis string kan. Betul. Tapi kok masih bisa input angka? Nah, itu angkanya bentuknya string, Vin. Kebayang nggak? Nah, ini yang mau Kak Cika jelasin. Sekarang gini ya. Nih. Ini kalau Kak Cika, nih kan, ini bilangannya apa? Sekarang Nevin tahu nggak di tipenya apa? Ini nggak ada input loh. String. Enggak dong. Ini integer sayang. Ini integer. Kenapa? Oke. Kenapa? Karena si Python tahu. Ini angka. Tapi kalau Nevin masukinnya gini, dia jadi string. Kalau Kak Cika jalanin, jadinya gini. Kebayang nggak, Vin? Kalau misalnya ada programmer, dia nggak ngerti tipe data. Terus dia ngejumlahin tuh, instead of ngejumlah gitu, adding, dia malah concatenating gitu. Misalnya kita mau ngejumlah 10 juta tambah 10 juta, harusnya jadi 20 juta, nih jadi 1010 gitu kan nggak mungkin ya. Nah, yang suka jadi jebakan soal tuh biasanya ini sama ini. Ini integer, ini string. Nah, Oke. ya. Jadi kalau saya Kak Cika bilang, Vin, kalau ini apa, Vin? Gitu. Ini float, Kak. Pecahan. Oke. Ya, ini float. Tapi kalau ini apa, Vin? Ini string. Berarti kan gitu, Vin. Nah, nanti yang tersusah tuh ya gini. Jadi kayak yang apa sih gitu ya. Cuma kayak nggak penting gitu. Tapi ini apa, menjebak gitu. Oke. Gitu. Apa Terus buat gitu? soalnya yang nomor 3, serta pahami apa yang terjadi ketika dua variabel dideklarasikan dengan nilai yang berbeda. Nah, dua variabel dideklarasikan dengan nilai. Sebenarnya Kenapa? bukan nilai, tipe kali. Ini Masa kode tipe yang ya? salah terkait tipe data string dan integer lalu memperbaikinya. Oke. Nanti kan dikasih tipe data string sama integer, misalnya dijumlahin nih berdua ya, salah satu mesti dibalik, misalnya kambing jadi sapi atau sapi jadi kambing deh, mau gimana gitu. Ya kan? Terus, dua variabel dideklarasikan dengan nilai yang berbeda, maksudnya gimana? Emang beda kan? Kayaknya maksudnya tipe data yang berbeda. Iya. Berarti sama yang tadi kakak jelasin ya. Iya. Berarti jawabannya kalau misalnya Nevin jawab misalnya soal gimana sih? Misalnya Mm-mm. so, Misalnya gimana? soalnya itu yang satu integer satu stringnya. Mm-mm. Terus? Tapi kan nggak bisa kalau integer sama string itu Iya. dideklarasikan bersama. Iya. Jadi yang terjadi itu kalau misal buat variabel tersebut dideklarasikan, Iya. maka kode tidak akan bisa berjalan. Iya. Karena tipenya nggak sama. Ya, Oke, sekarang kalau gini gimana, Vin? Kak Cika punya variabel A ya. Kak Cika isi dengan A1. Terus misalnya Kak Cika punya A sama dengan 1. Ini kalau pas Kak Cika print A, itu string atau integer? nama Ini kan Kak Cika deklarasi nih, A. A ini isinya string. Terus Kak Cika deklarasi lagi nih. Kak Cika isi lagi sama bilangan integer. Kalau Kak Cika print, 1 ini tuh string atau integer? yang pertama. Nggak tahu ya, tapi bisa gini, Vin. Kalau kata Kak Cika sih integer karena dia terakhir dideklarasikan sebagai integer. Tapi kita bisa buktikan begini. Kenapa? Nah, gini caranya, Vin. Kalau misalnya Oh, misalnya ya, ini udah agak advance. Kalau ada soal kayak gitu, misalnya Nevin dibilang ada deklarasi satu variabel nilainya diganti, selalu ambil harga terakhir.
Jadi kalau misalnya ketika deklarasi lagi saya A sama dengan minus 100, ya berarti dia isinya minus 100 gitu. Nanti kalau di print ya isinya minus 100. Nah, kita bisa cek tipenya dari ini. Nah, kalau misalnya Kak Cika bilang, oke, ini Kak Cika bilang deklarasi di awal ini ya, terus Kak Cika rubah jadi ini. Terus Kak Cika rubah lagi jadi gini gitu. Kalau di run, dia berubah jadi float gitu, Vin. Tipe datanya. Jadi kalau Nevin bingung, ragu-ragu, selalu cek aja si tipe datanya apa gitu. Kalau udah bingung, ya dipakai type aja. Nanti kalau udah jauh tuh, si Python tipe datanya bisa macam-macam. Bisa array, bisa dictionary, bisa list, bisa tuple gitu-gitu. Apalagi Vin? Yang Kak Cika mesti jelasin. Tapi ingat loh Vin, kalau input selalu ya, kalau input dia selalu string ya. Nah, jadi kalau misalnya Kak Cika bikin gini gimana? Astagfirullah, dia suka gitu deh. Suka nge-glitch saya. Tenang. Oke, Kak Cika punya ya. A. A itu adalah input, enter something gitu ya. Nih, misalnya. Berarti ini kan string kan, Vin? Ya. Misalnya kita print A, ya udah itu kan. Misalnya, nah, sebenarnya ini string gitu. Kalau misalnya kita nggak percaya, misalnya kita masuk kayak gini, nah dia bilang itu string karena emang kalau itu ya input pasti jadi string. Nah, kalau misalnya kita menggunakan itu untuk print misalnya gini ya, print A plus 5 gitu, bisa nggak ya? 88. Ngamuk kan dia? Nggak bisa gitu. Kecuali kalau gini, Vin. Ini bisa diginiin. Ini si 5-nya dijadiin string. Tapi ini disaster juga. Karena ini nggak akan jadi penjumlahan. Dia jadinya concatenate. Concatenate itu ngegabungin bilangan gitu. Tuh. Jadi ada apa angka, belakangnya kasih 5 gitu. Itu kenapa? Kok gitu sih Kak? Bukannya dijumlahin secara aritmetik? Iya, karena ini mah bukan ngejumlahin angka, tapi nempelin string gitu. Nah, soalnya kan bisa macam-macam tuh. Cuma kalau Nevin udah ngerti, ya mau dibolak-balik ya, mau dijungkir-jungkir, mau digimanain juga. Oke. Gitu. Nanti kalau Nevin mau Kak Cika bikinin kuisnya. Sekarang kita langsung kuis. Lanjut. Mantap. Dubrak Nomor lagi. 4. Oke, nomor 4. Let's go. Mengidentifikasi kesalahan pada script code lalu memperbaikinya terkait gabungan konversi tipe data. Kan? Terkait gabungan. Maksudnya apa? Itu yang bingung nomor maksudnya apa? Maksudnya yang tadi tahu, Vin, yang Kak Cika udah kasih tahu. Jadi, merubah konversi tipe data pada inputan tuh ini yang kenapa harus. Nah, ini. Script code itu apa sih? Hah? Script code itu script code kayak ini kode. Iya, kode ini. Script kode tuh ini. Oke. Gitu. Gabungan konversi tipe data pada inputan itu yang mana? Maksudnya gimana? Ini tipe data ini. Contoh ya, contoh lagi. Kak Cika kasih contoh lagi. Kak Cika kasih contoh lagi. Tunggu. Misalnya Kak Cika punya, misalnya A. Tapi enggak sih, kalau itu enggak problem sih. Biasanya sama string sih. Misalnya kita mau ngejumlahin float sama integer gitu ya. Misalnya A. Nah, gini nih. Vin, misalnya A sama dengan input ya. Masukkan sebuah bilangan bulat 1 sampai 100 gitu ya. Gitu. Oke. Terus B. Kita bilang input gitu ya. Masukkan sebuah bilangan pecahan dari 1 sampai pecahan loh, Vin. Koma berarti kan. Nah,
Terus kita print A plus B. Oke? Ini Oke. gini ya, kalau kita run, ini kok ada ini sih, hapus dulu. Gedein dulu. Kak Cika masuknya misalnya berapa? 80. Terus bilangan pecahan misalnya 7,6. Nah, terus kan kalau dijumlahin jadi gini kan, Vin? Kenapa jadi 87,6 jadi gabung gini? Nah, berarti harusnya diganti tipenya kan, inputnya ini jadi integer kan? Nah, kalau misalnya dua-duanya integer, apa yang terjadi? Saya Kak Cika masukin nih. Iya. Misalnya, oke, sekarang bilangannya 50. Terus bilangan pecahan misalnya 11,8. Ngamuk kan dia? Hmm. Gimana? Nggak cocok nih. Lu ngejumlahin beda gitu. Yang satu ini mintanya integer, tapi masukinnya pecahan. Nah, berarti di sini kita jangan integer, tapi float gitu. Kalau dijumlahinnya mah bisa, cuman dia konflik pas lagi input kayak misalnya, Kak mau beli mie, tapi kita pakai tumbler gitu kan. Kata dia, oh nggak cocok dong gitu. Ini berarti misalnya 90 ya. Jadi Kak Cika kasih pecahan misalnya 33,3 gitu. Nah, sekarang jadi benar kan, Vin? Kan emang tipe yang beda bisa di ini. Tadi kan string sama ini nggak bisa. Kalau dua-duanya bilangan bisa, Vin. Oke. Jadi kalau integer sama float, dijumlahin jadi float. Jadi maksudnya gini, bilangan bulat kalau di Python, kalau di bilangan bulat tambah bilangan bulat jadi bulat. Tapi kalau bilangan bulat sama pecahan jadi pecahan. Oke. Terus kalau bilangan bulat sama bilangan bulat dibagi, nah dia otomatis jadi pecahan gitu. Ngatur sendiri si compilernya. Oke. Clear. Yang nomor 4 clear. Ya. Oke. Nah, sekarang formatting nih. Ntar lu, Kak Cika formatting itu takut salah. Ini cuma perlu memahami konsep terkait string formatting. Oh, tar. F, Hmm. formatting, Python, Kak Cika lupa. Ada 2 macam soalnya. Nah ini. Ini aja deh. Ini bagus nih. Nah, ini Vin. Oke. Oh, oke. Gini. Nah, ini namanya placeholder, Vin. Kak Cika jelasin dulu ya. Misalnya gini. Ntar, gimana caranya ya? Ngejelasin pakai baru aja, pakai baru. Misalnya, Kak Cika bikin ya di sini ya. Formatting ya, Vin. Formatting. Jadi misalnya Kak Cika mau bilang, misalnya kita punya nama input gitu ya. Enter lagi. Masukkan nama gitu ya. Oke. Terus umur. Nggak apa-apa lah gini ya. Input, masukkan umur. Nah, Kak Cika bikin 2 format ya. Kak Cika kan bisa gini ya, Vin. Misalnya print aja. Kayak gini. Gitu kan. Nama kamu Iya. nama, umur kamu umur. Udah jadi dong gitu. Misalnya Kak Cika umur 5 tahun. Gitu kan. Umur kamu 5. Oke ya. Nah, tapi kita bisa pakai F gitu loh, Vin. Jadi kayak ini ya. Kalau kita pakai tapi itu kita taruh di variabel dulu. Jadi kayak misalnya ini kan pakai formattingnya kutip ya. Tunggu. Berarti di sini tuh M gitu misalnya. Atau misalnya cetak gitu ya. Kita dengan F. Terus kita bilang nama kamu. Ini tuh kita kasih nama placeholder gitu, Vin. Jadi nama kamu adalah gitu nama. Dan umur kamu dikasih gini. Umur tahun gitu. Jadi ada placeholdernya, nanti baru kita print cetak gitu. Kayak enggak? Ya, misalnya kita masukin ya. Ketika
Boleh 5. Nah, nama kamu Kak Cika, umur kamu 5. Sama kan ngeprintnya, cuman kalau F itu dia pakai either way itu sebenarnya sama aja sih. Kalau Kak Cika sih senengan gini ya dikomain aja lanjut. Tapi lebih ada juga saatnya kita perlu misalnya pakai F gini, F di depan tuh berarti kita oke, saya mau ngeprint ini dalam format tertentu gitu. Nah, contoh gini lagi contoh. Contoh lagi adalah angka ya, misalnya angka ya. Misal contoh ya, gini Vin. Misalnya apa ya, ngarang dulu. Misalnya apa ya? Gaji bentar deh. Ini kok cukup blurring. Nah, gaji misalnya 10 juta. Ini berapa sih, Vin? 10 juta ya? 10 juta ya? Ini 100 juta. Boleh juga sih. Menabung. Gini ya, misalnya gitu ya, boleh ya. Nah, berarti kan kalau gajinya segitu kita harus menabung gini ya, misalnya. Tapi kan kadang-kadang kita pengen formatnya tuh nggak gitu, Vin. Misalnya kita mau kayak gini. Nih, kita bisa pakai formatting gitu ya. Oke lah, ini kita coba ya yang ini ya, contoh ya. Nanti ketika sesuaiin sama yang itu ya. Misalnya kita punya kayak gini, tunggu sabar. Code. Kayak gini deh, biar cepat. Nih, biar jelasin dulu nanti Kak Cika balik ke yang tadi. Nih kayak gini. Nih. Alamak, ini ngamuk kenapa coba? Karena ini nggak di pinggir. Nah, ada juga soal ya, Vin. Pokoknya Nevin kalau di Python jangan lupa spasi. Dia sangat rewel kalau spasinya. Misalnya Nevin gini aja, gitu. Ini nggak akan jalan nih, ngamuk. Jalan loh. Harusnya nggak jalan nih ngamuk. Nih kayak merah gini tuh harusnya nggak. Karena ada spasi tuh nggak boleh. Lihat Nevin, ini kan harganya segini ya, quantity 2. Terus kita pakai F. Total cost-nya kita kasih ini loh, langsung perhitungannya di sini. Nah, ini tuh formattingnya, Vin. Jadi kalau ada titik 2F gini, artinya float-nya itu 2 digit. Kalau misalnya Vin cuma mau satu, kalau nggak pakai, atau misalnya kita bilang 1F, komanya itu cuma 1 gitu. Dibuletin sama dia. Tapi kalau misalnya Nevin mau 4 digit gitu. 4F berarti. Tuh, jadi nanti dia di belakang komanya ada 4. Jadi bisa gitu. Oke. Menabung kok gaji kali ya benar 3 ya, 3% ya. Ini kan Ini masih agak bingung sih, Kak. coba. Masih agak bingung konsep string formatting. Oke. Sekarang kita formatting ini kalau gitu. Kak Cika mau bilang apa? String itu apa? String itu tuh huruf. Itu formatting. String formatting apa? Formatting itu gini. Sekarang kita format ya. Misalnya Kak Cika mau variabelnya apa yang namanya? Teks aja, teks ya. Nah, ini Kak Cika formatting nih. Formattingnya mau gimana? Gini, gaji saya nih. Gaji saya per bulan. Nah, Nevin kan mau kayak gini misalnya RP gitu ya. Terus sama Nevin dikasih gaji gitu. Nah, misalnya gajinya nggak usah pakai koma. Yaudah kita masukin aja di placeholder tuh gaji. Misalnya sekarang gini ya. Sekarang berarti kan Kak Cika ngeprintnya teks ya. Gini dulu biar Nevin nggak bingung. Berarti kan kalau Nevin lihat gini, rapi nggak jadi ada RP-nya gitu kan ya. Oke, gaji saya per bulan segini. Saya harus menabung. Berarti berapa? Menabung kan? Iya. Gitu kan? Dia kan ngeprint yang ini kan, gaji dikali 0,3. 3%. 30%. 3/100 kan? Ini cuma biar nggak pakai koma. Nggak juga sih, sebenarnya cuma ngatur aja kemunculannya sama misalnya Nevin mau ada dia di antara teks apa gitu. Jadi
nanti misalnya ada data banyak gitu ya. Misalnya ada iterasi, misalnya ada 10 orang gitu. Nanti ada nama Nevin, gaji berapa, nabung berapa. Nama Kak Cika, gaji berapa, nabung berapa. Itu kan di looping tuh. Formatnya udah sama semua. Kita tinggal looping, terus gajinya tergantung gaji yang siapa gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak kita tuh punya template gitu loh, Vin. Jadi format tuh template. Template ininya selalu sama, variabelnya aja yang berubah. Nah, in case Nevin pengen di sini ada 2 digit di belakang koma, ya tinggal ditambahin di situ gitu. Jadi saya harus menabung, misalnya pakainya RP setiap bulan gitu. Oke. Gitu. Nah, cakep kan? Tapi gimana ya gaji 3/10 itu biar pecahan gimana ya? 0,03. Astaga, kagetnya Keke, Mami. Yang gubrak apa? Tuh jadi gini. Tapi kok ini 4 ya? Gitu. Jelas nggak? Atau mau kita cariin yang lebih brutal? Udah sih. Formatting tuh gitu-gitu aja. Price. Readability udah gitu aja, nggak ada lagi. Kita cari ya. Kita cari yang susah ya. Example ya. Coba. Udah cuman embedding doang, nggak ada lagi. Oh, bisa gini, Vin. Tuh. Oh, iya sih cuman ngatur-ngatur, bisa juga formatting kayak gini-gini. Kayaknya enggak sih. Atau gini, Vin. Oh, satu lagi. Pakai gini, Vin. Ini lebih bete lagi. Ada 2, Kak Cika inget nih soal yang Nevin. Lihat. F string atau format yang F, Nevin udah ngerti kan? Yang F. Jadi Ya. intinya itu cuman ini kan biar tinggal masukin Ya. variabelnya ke dalam Ya. yang udah dalam ini kita bikin kalimat yang kita bikin. Jadi kayak ngisi formulir gitu loh, Vin. Misalnya, saya, nama, kasih tempat. Umur, kasih tempat. Alamat, kasih tempat. Apa gitu. Saya berjanji bahwa tidak akan gitu kan. Kita kan tinggal ngisi template-nya. Nah, yang rada tricky itu sekarang adalah ini, Vin. Yang pakai titik format. Dia tuh agak beda. Kak Cika suka bingung pakai yang ini, makanya suka gue lupa lagi formatnya. Nih kayak gini. Nah, kalau ini dia kosong placeholder-nya, Vin. Nih, kita contohin dulu ya. Tapi nanti kita isi di belakangnya. Nih, contoh. Misalnya, ada item apa, quantity 5. Terus kita bikin formatnya gini di depan. Nanti di belakangnya baru kita isi-isiin tuh. Oke ya, kita bikin ya, misalnya. Kita bikin dari 0. Contohnya gitu. Ini turun dulu ke bawah. Gini ya, misalnya Kak Cika mau bikin apa ya? Misalnya nama Nevin. Nama Nevin ya, sama dengan. Nah, terus misalnya umur berapa, Vin? 16. Bulat. 15, 16 gitu. Terus ini jangan ngasih tahu dulu dong. Nah. Bisa gini kan, Vin? Nggak usah pakai F, tapi nama biar rapi. Nama saya gini, Vin. Nah, umur saya gitu dikosongin. Tahun. Dah. Titik. Baru di belakangnya kasih format. Baru dikasih. Nah, yang kosong pertama mau diisi apa? Nama. Kosong yang kedua mau diisi apa? Umur. Ini Nevin harus hafalin. Karena nanti di ujian
Dia mau format yang ada F-nya ini sama yang di belakang. Cuman F ini inget aja, kalau misalnya pakai F, berarti isinya itu kita masukin di sini nih, yang gini ya. Kayak gaji gitu kita sebutin di sini. Di dalam placeholder-nya. Kalau pakai format, diisinya di belakangnya gitu. Boleh, coba yang lihat dulu. Boleh. Format. Coba. Mm, mm, mm. Jadi sebenarnya sama kan? Kerjanya sama Sama. kan? Sama. Cuma Cuma masalah. caranya doang beda. Iya. Sama aja. Coba ke atas lagi kan. Boleh. Begini deh, biar kelihatan. Gitu. Dua F itu apa? Yang mana? Yang di atas, yang 2F. Ini buat titik di belakang koma. Kan kalau pecahan, misalnya Nevin mau gajinya ada pecahannya di belakangnya gitu. Misalnya, Ah, atau ini biar gini deh, biar jika gini aja bagi 3 gitu. Nah, itu kan. Kalau 2 berarti 2 angka di belakang koma, kalau 4 angka di belakang koma. oke. Gitu. Jadi 1/3 dari gaji saya harus ditabung. Oh, udah formatnya itu. Setahu Kak Cika gitu lagi ya, nggak ada lagi deh. Oke, Oke, mau dikasih kuis nggak Kevin? Kalau mau Kak Cika bikinin. boleh. Dibikinin kuisis ya, tunggu ya. Tapi nggak boleh ngintip. Tungguin. Bikin dulu. Tuh, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Tunggu ya, tenang. Berapa soal ya? 50 gitu ya. Sampai buat. Ini juga Mbak, masih ada kerjaan lagi habis ini. Iya. Iya, Tenang. Oh. Dengan format Kevin untuk quizzes. Kita lihat ya. Oke. Bentar, buka quizzes dulu. Sekarang quizzes jadi playground gini ya. Sekarang kita buat soal Kevin. Lihat dulu assessment import past questions. Tunggu dulu. Generating dulu. Oh, ini Kak kasih deh yang tadi ke Nevin buat belajar. Tunggu, yang sabar. Oh, ini Kak Cika share notebooknya ke people with anyone link. Viewer editor boleh. Copy link, kasih ke Nevin. Ini link ke coding. Biar bisa ngoprek. Oke. Dan ntar ya lagi generate soalnya Vin. Lanjut ke 50 soal lengkap. Molly, ntar ngopi dulu soalnya. Kita generate dulu, oke. Dalam computational thinking, baru 25 soal nih, Vin, sabar. Aduh, mah susah. Oh, Kak Cika bikin 2 aja deh. Ini dulu deh, Vin. Dari ini dulu biar kalau itu udah jadi, Nevin bisa sambil ngerjain yang ini. Sabar ya.
Mana tadi soalnya? Ini kita pakai ini aja. Ini kita buat create assessment. Ini questionnya 30 aja ya. Kita cek bikin lagi. Tapi dia bisa nggak ya? eh nah ini dulu, Vin. Habis dulu. Ini cuma 20 soal. Ketika sambil bikin yang baru ya, Nevin. Ngerjain ini dulu. Assign. Quick start. Copy. Nih, Vin. Mana? Kita di mana sih, Vin? Oh, ini. Nah, itu. Ntar ya, sambil kecil bikin soal dulu ya. Kemana ini bikin soal baru? Ya, cuma 20 mah gak rame. Kurang susah dong. Sambil bikin baru. Ini tambahin 25 lagi. Ini beneran nggak macet. Suka lama dia. Red lagi. Ambil lihat yang tadi Nevin udah mulai belum? Kita share screen ya. Supaya Nevin bisa melihat juga ya. Oke. Lah yang tadi mana? Udah desain kan? Nevin udah ada. Vin masuk dulu. Kalau udah Kak Cika start. Udah di start deh ini. Ntar Kak Cika kirim juga ke Nevin. Vin kuis dulu. Bentar ya, Kak, agak loading. Oke. Oke, ini aja yang biru. Yang bawah kan, Kak? Ya, ya Vin. Karena mereka bikin soal baru satu lagi. Ini yang ngebut. Oke, I have to ya. Grade 12 lah ya. Public. Sign. 2 ya, Vin. Dua kuis. Gimana sih? Gue suka bingung deh. Kita tuh berada di mana sih? Ini. Yang kedua. Enggak. Yang pertama dulu, Vin. Terus yang ini. Deng deng. Ini yang mana?
Yang 20 soal yang mana sih? Oh ini question. Ini berarti. Belum masuk nih Nevin. Ini udah mulai Kak. Udah masuk. Udah mulai ini ya. Sok. Oh udah. Ya udah sok. Jika nggak tahu sih soalnya cuma kelihatan ininya nggak tahu. Nggak bisa lihat pertanyaan kecuali Nevin bisa share screen. Bisa nggak? Susah nggak? Tapi 2 benar nih. Sudah 2 benar nih. Mantap nih. Kita refresh dulu. Oh, kok ada 3 pertanyaan. Kurang susah nggak, Vin? Iya sih. Wah, akurasi. Masa Nevin ada yang salah ya Allah? Nggak ada. Hebat Mantap. Oh, ah, ada satu yang salah. Gak apa-apa. Soalnya Evan agak bingung Inggris, pakai bahasa Inggris. Nevin mah habis soalnya bahasa Indonesia. Jadi Kak Cika pikir soal bahasa Indonesia. Ah, Nggak iya paham. maksudnya, iya, memang pakai Nevin lebih bahasa suka bahasa Inggris, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oh, ini bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Oh, oh iya pantas. Oh, yang berikutnya nanti bahasa Indonesia. Oh iya bener. Gara-gara ini kok si kuisis yang bikin. Ya udahlah nggak apa-apa lah buat latihan. Nanti yang satu lagi 50 soal, Vin. Itu bahasa Indonesia harusnya. Tunggu, cek dulu. Iya, yang satu lagi bahasa Indonesia. Iya, iya, iya. Tidak apa-apa. Type error atau value error ya? Ih, soalnya mana? Nah, Kak Cika nggak tahu. Coba Nevin share screen nggak? Biar Kak Cika bisa ikut ngerjain. Kalau misal, nggak maksudnya itu kalau kalau error itu yang muncul itu type error, tulisannya atau value error. Bisa type error, bisa runtime error, bisa syntax error, Vin, masalahnya. Type error. Oke, benar-benar. Jadi nggak tahu, tergantung si errornya siapa yang mengakibatkan gitu. Sorry, sampai kecek-kecek. Aman ya? Aman gak nih? Aman gak nih? Cek dulu.
Share screen dulu lagi. Oh, cuma salah satu, Vin. Mantep kok. Cuma salah satu. Ntar Kak Cika tuh biasanya bisa lihat mana yang salah deh. Akurasinya gimana sih? Oh, questions. Oh, kelihatan, Vin. Kak Cika bodoh kali. Decomposition. Wah, ini ada benar kan? Ini benar. Pattern benar. Define abstraction and importance. Oke, bla bla juga ya soalnya. Iya bener ini. Aduh, Nevin pinter dah. Oke, input or scanner, ya Java. Kenapa jadi ada Java segala bang? Kan gak disuruh. Tadi aku bikin soalnya. What happens? String, ya. A type error is raised. Iya bener ya. Integer is ignored and the string is returned. Iya bener. Kau tuh Nevin bisa jawab. Ini juga error. Oh ya ini bener. Oh yang ini ya. How can you fix the error related to string and integer addition? Use harusnya A ya. Use integer string to convert the string to integer. Concatenate enggak. Tapi kebalik Nevin malah jadiin string. Harusnya string jadiin integer. Itu doang salahnya. Akurasi. Masih ada salah lagi nggak? Oh ini. What is the result of declaring two variables with different data types? Harusnya the variables can coexist without issue. Each holding its respective data type. Incorrect. Nevin pilihnya ini. Iya, harusnya coexist bisa. Hanya nggak bisa disuruh-suruh. Oke, masih ada. Refresh. Nah, update loh, Vin. Pakai format gimana itu? Tunggu, di bawah ya pertanyaannya. Yang mana, Vin? Yang ini ya? Provide example of using format for string formatting ya? Hello. Kak Cika, kamu udah ada jawabannya, licik jadinya. Tapi pokoknya kalau pakai format, gini Vin, paling gampang gini. Kalau pakai format, di dalam si kurung kerowalnya kosong. Oke. Kalau pakai F, di dalam kurung kerowalnya harus ada isinya. Cuman nih Kak Cika bingung. Iya bener. How can you combine multiple data types into a single string using formatting? Use fstring on the format to combine data types into a string. Ya pusing juga ya bahasa Inggris teh. Nggak juga bahasa Indonesia lebih pusing lagi. What are common mistakes? Karena bingung sama itu.
What are common mistakes to avoid when using input and print together? Not converting input types, not handling exception, confusing output order, forgetting the flash output, and not following error. Coba. Delapan puluh lima, Vin. Udah semua belum? Udah. Udah. Udah ya? Iya. Yes. Udah kerjaan yang baru sekarang. Ini di end aja ya. Oke. Bikin yang 50 sekarang. Yes. Oke, ini Kak Cika share report. Kita taruh di sini dulu. Oke, sekarang yang satunya lagi. Bahasa Indonesia nih, Vin, yang satu lagi. Ntar. Ini ya. Udah di-share? Mana? Assign, udah kok. Sama kan? Udah. Udah. Vin yang mana? Oh, yang ini ya. Kak Cika mesti bukanya ya. Lupa, Oh, ini tuh sama persis soalnya. Masa sih? Cuman beda, cuma bahasa Indonesia. Tapi ini 50 soal, Vin. Banyak banget. Iya, harus selesai dalam 15 menit ya. Tapi Kak Cika nggak bisa lihat yang lagi running tadi ke close aja. Gimana cara lihatnya ya? Vin yang mana ya? Tunggu. Oh, ini. Start now. 41 question deh. Enggak deh. 53. Oh, 2 days ago ini mah. Yang ini kan sekarang ini running. Kok nggak ada, Vin? Nevin udah jalan tapi. Udah. Ih, Kak Cika nggak bisa nemu aja di mana tempatnya. Gimana caranya gua ngecek ya yang lagi running ya? Boleh. Akses the report. Oh, ini. Oh, ini. Bisa, Vin. Kelihatan. Questions. 53 question loh, Vin. Oke. Nevin, ngabut, Haus. Ini nggak sengaja tutup. Bisa. Balik lagi. Abstraction. Bisa. Aduh, kenapa ya suka gedubrak gini? So.
Ih, diam. Nah, fokus pada urutan yang benar. Decomposition. Oke. Menurut algoritma benar. Fungsi print pada Python digunakan untuk menampilkan output ke layar. Input mengembalikan nilai string dari pengguna. Oke, mantap. Question 8. Nama input masukkan nama print halo input. Salah, harusnya input nama. Iya. Iya, pinter Nevin. Alright. Sambil aku melihat progresionya dia. Oke. Oh, udah 8 soal. Belum ada yang salah, Nggak salah satu. Oh iya, 1. Ntar mau ngecek. Output dari kode berikut jika masukkan angka print X kali 2. Harusnya. Oh iya nih, belum diajarin tadi, Vin, emang. Nah, itu tuh kenapa 55? Karena kan string tuh bisa dioperasiin tau, Vin. Jadi bisa dijumlah. Cuman itu bentuknya jadi dijejerin gitu. Misalnya dikali 2, dia jadi misalnya string ya. Stringnya Nevin. Dikali 2 tuh jadi Nevin gitu. Jadi Jadi kalau nggak bisa kebayang nggak? Jadi si Python tuh punya operasi buat string. Jadi kalau misalnya kayak tadi yang ini nih ya, ini Kak Cika tunjukin di layar ya, kalau Nevin lihat. Jadi misalnya kayak gini. Emang ada lupa ngajarin tadi. Ini detail sih, tapi bagus sih soalnya berarti. Kayak misalnya gini. Kita masukin satu bilangan. Taruh satu angka gitu ya. Dengan ini kita masukin 5. Tapi kan ini kan string kan, Pin. String tuh bisa dikali 2. Karena dikali 2 jadinya 55. Jadi kalau misalnya kita masukin inputnya ABC, kalau dikali 3 gitu ya, input dikali 3 jadi ABC, ABC, ABC gitu. Emang bisa dikaliin. Ya, jadi nggak apa-apa juga Nevin jadi salah soalnya emang soalnya bagus ini. Menjebak dia, menjebak. Nggak apa-apa, salah kan mending salah sekarang pada besok. Aku bertanya. Kalian pingsan nggak? Pingsan nggak? Milik Kitty nggak sih? Salah 2 lagi. Sabar. Oke. Kita beli telur. Kemana ya? Oh ini.
Kalau STR itu nggak perlu ditulis ya. Nggak usah. No otomatis ya. Kecuali kalau casting. Kenapa error? Hah, yang mana? Nomor 13. Tunggu, cek. Nomor 13. Oh, error Vin kan beda tipe. Hah? Iya, kan B-nya integer, A-nya 7. Nggak bisa kan kambing tambah sapi. Nah, Vin jawabnya 10 kan? Padahal saya error ya. Karena beda tipe, Vin. Kecuali kalau misalnya eh eh, int Oh A, iya benar, Raven baru sadar. iya, int A ditambah 3 gitu. Ditambah B maksudnya. Ya bukan bertahan loh. Tuh, emang kayak gitu, udah mumet. Ya, memang harus drill. Cara yang baik. Kalau nggak ada kurung itu bakal error. Tunggu. Vin, Kalau nggak ada kurung itu bakal error. ini ya. Bukannya nanya kalau misalnya nggak ada kurung itu error. Belum tentu kalau misalnya emang harus pakai kurung gimana? Nggak, kalau misalnya nggak ada kurung. Oh, iya, kalau print nggak pakai kurung error. Kalau print nggak ada kurung dia error. Iya bener ini ya. Yang print Iya. 6 ya, pinter. Ya itu salah. Yang keduanya apaan? Saya harus nge-refresh. Nomor 17 gimana? 17 sabar. Apa sih? Perbedaan keduanya nggak ada nih, di skip aja, Vin. Nggak tahu lah. Ini mah soal error aja. Ini cacat nih. Edit question nggak ada udah nih. Skip aja. Apaan? Perbedaan kedua apa? Nggak, itu error. Udah 18 sekarang. 18 integer 12. 12 tambah 8 berapa, Vin? Langsung nomor 18 aja. Kan si integernya udah jadi string kan. Si stringnya udah jadi integer. Jadi 12-nya jadi angka. Nah, angkanya ditambah 8. 12 tambah 8 jadi 20 kan. Terus apa lagi? Nomor berikutnya. Nah, refresh dulu, cek.
FV nomor 18 udah kan? Pintar. Ini kenapa 19? Itu ngamuk tuh, Vin. Soalnya harusnya 128. Karena kan itu string, bukan integer. Nomor 20. String untuk angka. String untuk angka, iya. Jadi kalau menggabungkan teks dan angka, kita menggunakan, nah ini susah juga ya. Boolean enggak lah, float enggak, integer enggak dong. Angkanya dijadiin string kan, kalau mau digabungin. Sabar, Vin. Tomorrow is not going to be this hard harusnya ya. Kan disiksa dulu ini mah. Vin udah biasa. 20. 21. Kode berikut menghasilkan error. Apa penyebabnya? X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Print. X sama dengan 5. Oh, itu print nggak bisa tuh. 5 dikali 2. Nggak ada error, Vin. Nggak bisa, nggak ada error. Karena apa coba nomor, hati-hati loh. Nomor 21 itu kan kata kaciknya bisa dikaliin ya. Jadi kan misalnya X-nya 5, Y-nya 2. Print X kali 2 tuh jadi hasilnya 55. Tahu, Vin? Jadi nggak error. Jadi jawabannya D nih. Nomor 21 jawabannya D ya. Nomor 22. ini sinting nih mulai nih. Nomor 22 skip, Vin. Nggak ada pertanyaannya. Nomor 22 tuh jawaban nomor 21. Kacau. Oh bener deng, Vin. Nggak error nomor 22 itu jawabannya 55. Yang tadi Kak Cika jelasin, nggak nomor 22. 21 nggak ada error, 22 hasilnya 55. 23 saya berusia 20 tahun. Ya kan? 24 Budi print halo format name. Nanti jadi halo Budi. Ya kan? Terus kalau mau 2 angka di belakang koma dikasih 1.2F. Pilih C. 2 cara di atas benar. Langsung langsung dari screen kakak aja kak. Boleh. 25 itu ya, Vin. Kalau ada Kak jelasin, kalau Nevin ada yang bingung tanya ya. Ya. 26. Ini kan ada Siti. Berarti kan print nama saya. Ini salah. Ini bisa gini nih, Vin. Ini bisa gini, Vin. Kasih 0 sama 1 tuh berarti bisa kita kosongin. Bisa juga kita kasih indeks. Jadi berarti kalau indeksnya 0 tuh urutan ke 0. Kalau 1. Jadi nanti dia nama saya Siti. Umur saya 25. Jadi boleh. Format itu taruh di akhir. Kalau F itu taruh di awal. Enggak, F itu taruh di kurang awal. Iya. F tuh ditaruh di kutip, Vin, gini. Ya, kurung awal. Jadi misalnya hello gitu ya. Terus di sini Nevin isi nama gitu. Ya berarti pokoknya F itu Ya, taruh di F di awal, format di belakang. Benar. Benar gitu. Oke. Oke ya, ini oke ya. Nah, yang Kak Cika mau bilang tuh, ini tuh 0 sama 1 tuh urutan ini, Vin. Ini tuh urusan posisinya gitu. Jadi kali aja misalnya umur saya 1, nama saya 0 gitu. Karena kan nama sama age-nya tuh di posisinya mau ditukar gitu juga bisa sebenarnya. Gitu. Oke. 27. Jika kita ingin mencetak teks dengan variabel di tengah kalimat, teknik yang tepat adalah bukan concatenate, kan itu kan ngegabungin. Casting juga enggak, itu kan merubah tipe data. Input juga bukan, tapi kan diformat sama kita. Soalnya kan posisinya mau di mana nih? Kita bikinin huruf awal gitu. 27. 28.
X 10, Y 5. Print hasil penjumlahan. Jadi nanti hasil penjumlahan 15. Ini kan gampang. Oke. 29. Yang salah mana, Vin? Ini salah karena nggak boleh. Kalau gini pakai format tapi nggak ada variabel mah nggak bisa. Jadi A salah. Yang B salah soalnya name-nya siapa? Nggak ada gitu kan. Kok gini sih? Print F nama name. Contoh penggunaan yang salah. Iya. Lihat deh, Vin. Kenapa ini salah? Karena kalau F di depan tuh kok yang benar C? Kenapa ya, Vin? Nggak tahu ya, kan C kayak gini bingung. Bukan yang benar malah B ya? Kalau yang ini kan udah jelas salah nih. Ini salah. Karena kok langsung masuk angka sih, kan harusnya variabel. Tapi antara dua ini Kak Cika bingung. Kalau kata Kak Cika yang benar malah ini tahu. Soalnya kan, oh ngerti Vin, ini tuh nggak pakai variabel. Kalau print, iya harus, iya Kak Cika bener. Enggak, kata Kak Cika yang bener B, Vin. Tapi nggak tahu, nanti cek lagi. Kata dia ini, kata Kak Cika ini dah. Tapi jawaban dia beda. Ya udahlah, nggak tahu. Kalau kata Kak Cika B. Oke. Apakah ini? Halo Andi. Ini kan bisa kan gampang kan, Vin? Halo Andi. 31. Nih lihat Vin. Ini ya posisinya 10. Berarti dibalik nih posisinya. Ini kan posisi 0, nih posisi 1. Jadi print Budi belajar Python. Nah, yang ini berarti. Gitu ya, Vin ya. Jadi kalau misalnya nih ada format terus ada banyak variabel. Nah, itu tuh indeksnya ada nomornya. Kita bisa ngatur si format ini, isi dari placeholder-nya berdasarkan dari urutan indeksnya gitu. Oke. Lanjut. 32. Apa fungsi format pada string? Memasukkan nilai dalam template. Template kan, Vin? Pokoknya format tuh template. 32. Computational thinking digunakan agar masalah kompleks bisa diselesaikan lebih sistematis. Sudah, itu mah gampang. Contoh algoritma menyusun daftar belanja. Ya iyalah, orang jelas menyusun. Kalau membaca buku acak atau tanpa tujuan, tanpa aturan, udah jelas enggak. 35. Maka menjadi submasalah kecil itu jadi abstraction. Ini cuma AB sih, licik. 36. Jika sebuah masalah besar dibagi sebenarnya, maka konsep City ada yang pakai decomposition. Oke. Jika kita menemukan pola, pattern. Jika kita menuliskan langkah detail, itu apa? Algoritma. Fungsi input di Python selalu menghasilkan tipe data string. Jika ingin langsung menghitung hasil input berupa angka, kita harus menggunakan integer atau float. Iya kan? Output dari kode berikut. Kita masukin. X sama dengan input print X kali 2. Misalnya 3 ya. 3 kali 2 berapa, Vin? 6. Udah. 42. Jika user memasukkan ABC pada nomor 38, apa yang terjadi? Apa nomor 38 ngaco? Skip aja, dia gila. Dia gila. Ngaco nih, Vin, nggak ada. Paling ini yang kali bukan nomor 38 tuh, yang tadi yang kata Kak Cika. Dikali 2 jadi ABC. Kok sama ya? Kok dia bisa pakai contoh yang sama sama Kak Cika ya? Hebat ya. Yang common sekali. Apa hasil dari kode berikut? Print time input masukkan sesuatu. Input masukkan sesuatu kan pasti string kan, Vin? Type-nya berarti string. Ini apa? Ini ngaco jawabannya. Banyak yang error harus dibenerin. A sama dengan 10, B sama dengan 20. Maka print AB harus jadi 10, 20. Karena ini string dua-duanya. Hati-hati ya, Vin ya. Pokoknya kalau string jadi digabung. Awas jangan sampai ketipu. Nah, kalau A-nya 10, B-nya string, maka print A-nya dijadiin string, B-nya tetap string. Jadi 10, 20 juga kayak tadi. Ini nipu lagi. Tapi kita tidak tertipu. Oke. 46. A sama dengan 5, B sama dengan 2. Maka print in A dikali B, 10 lah.
Ya kan, Vin? Hmm, Kan dua-duanya udah jadi integer kan? iya. Udah aman, bisa. Jika teks ABC dan num 3, maka print teks kali num bisa nggak, Vin? Bisa. Dikali 3 kali jadi ABC. Udah, Vin, 3 soal lagi. Sabar. Dah, terus apa yang salah dengan kode berikut? Masukkan. Angka, ini string kan? Y sama dengan 5. Y-nya 5. Print, nggak ada yang salah. Oh, nggak bisa dijumlahin ya, Vin? Nggak bisa. Karena kalau dikaliin bisa, tapi dijumlahin nggak bisa. Soalnya inputnya string, ditambahin sama integer. Dia nggak bisa. Ingat ya, Vin, kalau dikaliin bisa, tapi kalau ditambahin nggak bisa. Oke. Nggak soal lagi, sayangku. Apa hasil dari kode berikut? Nama Budi, age 21. Budinya string, age-nya 21. Print, nama Budi, umur 21. Udah, bener gini. Ada koma. Itu 49. 50. Nilai 95. Print. Nilaimu adalah 95. Udah. Ih, tambah gampang. Oh, enggak deh. Ada 53 soal ya. Jika kamu cetak 7 dibagi 3 dengan 2 angka di belakang koma, kasih titik 2. Vin, jadi ini ya, kan 7 dibagi 3 kan. Terus selalu ada ini nih. Jadi kalau mau dikasih 2 angka di belakang koma selalu ada ininya. Jadi Nevin cari yang ada format gininya. Dan di depannya biasanya suka ada titik 2-nya gini. Jadi boleh aja gitu, print gini boleh pakai format. Jadi kalau F dia ditulis di depan, kalau pakai format dia ditulis di belakang. Jadi ini keduanya benar gitu. Oke. Clear. Ini 2 soal lagi udah selesai. Ini hasil kode berikut 5 print F5 tambah 2 sama dengan 7. Nih ya, yang A. 53 terakhir. Apa keuntungan menggunakan F-string dibandingkan concatenation apa, Vin? Lebih mudah yang A ya. Lebih cepat. Udah, berarti. Siap nggak besok ujian? Siap. Dah, Bobo. Udah serak gitu. Apa masih ada PR lagi sih? Terus, Oh, ini nah, Davin tuh di Kanisius ya? iya, Sekolahnya 18 jam di Kanisius. panjang. Capek ya? Udah. Kasihan takut Oke. banget. Oke, Vin. Oke, Selamat ujian ya. makasih ya Kak Mami. Makasih. Dadah. Dadah. Dadah.